Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mukhtarul Hadis Ad-Darsul Rabi' Asyara. Ad-Darsul Rabi' Asyara iki iku pelajaran kang kaping 14 fi fadlis safil awwali ing dalem mertelaake menjelaskan keutamaanipun shaf kang pertama, ya barisan sholat sing pertama paling ngarep dhewe di belakang imam niku namanya shaful awal. Wa itmamis sufufi lan nyempurnake barisan pira-pira barisan, wa taswiyatiha lan nglurusake barisan taswiyah. Fa inna ada hadis ya, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Kanjeng Nabi dawuh, law ya'lamun nas ma fin nida wa saffil awal, kok andai saja seluruh manusia ini tahu apa-apa pahala-pahala yang terkandung di dalam adzan dan yang terkandung di dalam shaf barisan sholat pertama, ya summa lam yajidu mongko nuli ngari-ngari ora nemu sapa nas gak menangi, ya menangi baris kedua atau ketiga atau mungkin terlambat, illa ayyastahmu alaihi, kecuali saumpama mereka podo mengundi diundi iki sing oleh barisan pertama diundi, ayo sapa lastahamu istahama yastahimu lastahimu, pasti mereka semua akan berebutan untuk memperoleh undian tersebut. Ya apa sekirane kabeh iku padha oleh shaf barisan pertama. Bahkan mungkin tidak perlu masjid ini sintowo ngarep wanjang itu adalah shaf pertama, di belakangnya masih cilik kaya kok gak apa-apa, saya kepingin oleh shaf barisan pertama, saya gede pahala. Sama dengan jeritan orang yang sudah mati dalam kubur, bangsa jin, bangsa manusia itu tidak akan pernah mendengar suara jeritan orang yang sudah mati di dalam kubur. Jeritan orang sing disiksa oleh para malaikat ya di dalam kubur, untung manusia ini mboten mendengar. Kok andai saja manusia mendengar, maka aktivitas di dunia ini berhenti, mandek. Semuanya bodoh ibadah semuanya. Jadi gak ono waktu untuk selain ibadah, semua wiritan semuanya wis mandek udah. Saya ingin takutnya ambek siksa api siksane kuburan. Nah, untungnya ambek Gusti Allah pendengaran manusia ambek jin ini dibatasi. Sama dua makhluk ini dibatasi, teman. Selain jin dan manusia itu bisa mendengar jeritan orang sing mati di dalam kubur. Contohnya ayam, golongane bangsa insekta, jangkrik, ngoten niku, gangsir, itu mereka bisa mendengar suara jeritan orang yang telah meninggal. Nah, ini kok kadang moro langsung meneng-meneng pitik tok dan sebagainya. Nah, itu mereka mendengar, tapi mereka nggak paham dengan apa yang didengar, nggak paham. Sami kali ketika kita memarahi hewan, marahi sapi misalkan, atau memarahi kambing ya, kita maki habis-habisan, mereka sama sekali nggak punya rasa pegel, dendam boten, masa dilailokno, masa dimaki-maki, bahkan mungkin kita besoi misalkan hewan yang di ngarep kita, mereka sama sekali nggak pegel, ya nggak mlebu nang hati, karena apa yang kita ucapkan mereka nggak paham. Niku mek mendengar gitu. Lah
Kok andai saja kita bisa mendengar suara orang sinjerit di alam kuburan, waduh udah hilang is. Aktif dunia ini sepi, nggak ono wong kesana kemari golek kerja golek apa nggak ono wis. Poso temenan. Rawahu Abu Hurairah. Nah ini hadis lagi yang terkenal. Sawu sufufakum fa innatas natas ya. Fa innatas wiyatas sufuf min tamamis shalah. Nah, di sini fa innatas wiyatas soffi, luruskan barisan-barisan sholat kita semua gitu ya, tersebut disuruh meluruskan, artinya bukan rapat sampai sikil podo sikil nemplek, mboten. Yang jadi ukuran dalam kitab itu bukan mata kaki tapi bahu sebelah kiri kanan kita ini, tangan ini itu nempel, itu pun nempelnya nggak sampai rapat, artinya nggak sampai nemplek plek. Kenapa? Kalau nempel plek maka kita mengganggu kekhusukan sholat orang lain. Nah, ganggu kekhusukan orang lain sholat itu makruh kita sendiri. Ya, sebenarnya ya, itu kondisi ngoten. Sebenarnya kita ketika kita membacakan mengeraskan bacaan di dalam sholat, padahal kita diperintah untuk mensirikan di dalam sholat, baca siri, nggak boleh keras-keras. Yang boleh mengeraskan suara itu hanyalah imam tok. Selain daripada imam tidak boleh ya mengeraskan suara ketika sholat. Imam hanya diperintah takbir intiqolnya itu dibaca keras, ambil Fatihah, ambil surah pada saat sholat maghrib, isya dan subuh. Duhur, asar diperintah untuk siri. Makmum jangan sampai mengeraskan suara. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dikeraskan suaranya makmum, jangan, karena itu makruh. Kalau makruh itu menghilangkan pahala sholat yang pertama. Yang kedua, kalau podo makmumnya suaranya dikeraskan itu mengganggu kekhusukan makmum yang lain, mengganggu khusyuan makmum yang lain, itu juga makruh ya. Jangankan seperti itu, wiritan batas sholat kalau kita keraskan selagi di belakang ada orang sholat itu makruh, bukan dapat pahala tapi makruh. Jadi pada saat kita wiritan delok belakang ada orang sholat, maka wiritan kita pelankan, karena masjid itu adalah tempat orang sujud dalam kitab Fathul Mu'in. Jadi kita utamakan mereka orang yang sujud. Baca Al-Quran itu kan sunnah dan pahalanya besar. Tapi kalau ada orang sholat itu baca Al-Qurannya harus disirikan ya, siri maksudnya tetap keluar suara, nggak boleh dibatin baca Al-Quran. Batin baca Al-Quran, bibir nggak bergerak, suara nggak keluar. Kalau kita terbiasa baca Al-Quran batin, maka lisan kita terbiasa nggak terlatih untuk baca Al-Quran. Kenapa kok banyak orang itu nggak terlatih baca Al-Quran? Karena kalau baca Al-Quran dibatin, seharusnya keluarkan suaranya, keluarkan makhrijul hurufnya, cek terlatih lisan. Nah ini, tapi untuk orang sholat tetap kita muliakan. Nah ini, fa inna taswiyatas shaf, karena sesungguhnya lurusnya barisan itu dari kesempurnaan sholat, min tamamis sholat. Maka kalau imam mengatakan seperti itu, katakanlah sami'na wa ta'na, sami'na wa ta'na, sami'na wa ta'na, nomor terusannya gitu ya, sami'na wa ta'na ya karim. Rawahu Anas. Pun dulu ada makalah ya, apabila imam sudah mengangkat tangan bertakbir, maka bersegeralah kita bertakbir, jangan sibuk dengan kegiatan yang lain. Misalkan pas imam takbir kita balik nang mburi ta, sing benakno sejadah, sing benakno sandal,
balik nang menisor mana sih kata wudhu mana, jangan imam takbir Allahu Akbar langsung kita bertakbir pun ngoten mawon. Karena si ono terusane kalau kita imam sedang bertakbir kita enggak ndang takbir khawatir, nah khawatir matinya itu yang dikhawatirkan ya pun ngoten mawon. Rawahu Anas Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.